Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kembali kita berjumpa dalam renungan harian dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Lima Bapak. Mari kita siapkan hati dan jiwa kita untuk menerima lawatan Tuhan. Kita akan bersama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah Bapa yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu dalam renungan harian dan doa malam. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu Tuhan dari firman-Mu yang akan kami dengarkan, dan di dalam doa kami bawa segala pergumulan, pengharapan dan sukacita kami kepada-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bacalah kitab kita malam hari ini terdapat di dalam Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai ayat 19. Di bawah berikut sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suaranya nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada,
karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus yang kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru, gurun dan gempa bumi, dan hujan es yang lebat. Demikian berjalan kita firman Tuhan malam hari ini, dan disebut berbahagia setiap orang yang membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam waktu belakangan ini banyak peristiwa yang terjadi di negeri kita ini. Bencana alam, demonstrasi yang anarkis, tindakan teror, dan beberapa peristiwa bencana alam yang terjadi di beberapa daerah, di beberapa provinsi di negara kita ini. Peristiwa ini tentu membawa tanda tanya di dalam hati kita. Apa yang sedang terjadi? Apa yang salah dalam hidup kita atau dalam kehidupan umat manusia di muka bumi ini? Kadang-kadang muncul pertanyaan, di manakah Tuhan? Lalu kepada siapakah kita datang untuk minta tolong? Saudara-saudara sekalian, dalam teks bacaan kita pada saat ini, kita membaca tulisan Rasul Yohanes dalam penglihatannya di Pulau Patmos, di mana ketujuh sangkakala yang dilihat oleh Yohanes mengarahkan kita kepada satu sosok pribadi yang maha kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang memerintah dan berkuasa mutlak terhadap dunia ini dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dalam penglihatan itu juga kita dapat melihat bagaimana bait suci Allah terbuka di surga, dan di dalamnya terlihat tabut perjanjian Allah. Penglihatan ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwa hanya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang berdaulat di atas muka bumi ini. Dan yang kedua, di antara setiap peristiwa, sekian banyak peristiwa yang mendatangkan tanda tanya di dalam hati kita, dalam pikiran kita, di mana Allah, lalu kepada siapa kita minta tolong, menunjukkan bait suci Allah yang terbuka. Demikian juga tabut perjanjian adalah tanda kehadiran Tuhan, bahwa Dialah yang mendengarkan seruan kita, Dialah yang akan menolong kita. Penglihatan ini menunjukkan tanda kehadiran dalam kehidupan umatnya dan juga dalam kehidupan kita sekalian, sekaligus menjadi tanda kesetiaan Allah kepada umatnya dan kepada kita, sekalipun kita berada dalam penderitaan. Tentunya hal tersebut menghibur dan menguatkan iman orang Kristen mula-mula dalam penderitaan akibat kekerasan Kekaisaran Romawi saat itu, dan tentu juga menguatkan kita dalam pergumulan kita dalam konteks di dunia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, banyak penderitaan yang kita alami dalam hidup kita, terlebih dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena tidak ada satu jaminan bahwa kita tidak akan mengalami penderitaan, tetapi yang pasti di balik penderitaan ada kemahakuasaan Allah, ada Roh Kudus yang akan menghibur, menguatkan dan menolong kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Dialah Allah kita yang setia. Dialah Yesus Kristus yang kehadirannya akan selalu melengkapi kita, menolong kita dalam berbagai perkara dalam dunia ini. Oleh sebab itu, mari percayakan hidup saudara-saudara ke dalam perlindungannya,
Karena Yesus itulah satu-satunya Tuhan, juru selamat bagi kita. Dia selalu hadir menyertai kita dalam situasi apapun. Tuhan memberkati. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Firman-Mu meneduhkan dan menenangkan hati kami. Ketika dalam hidup ini kami menghadapi berbagai cobaan. Ketika kami bertanya apakah Engkau setia menolong kami, atau kepada siapakah kami harus minta tolong, maka pada saat itulah Engkau hadir ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa biar firman-Mu yang kami dengarkan dan penglihatan Rasul Yohanes di Guru Markus memberikan kami kekuatan bahwa di tengah hidup kita, di tengah penderitaan umat, Engkau hadir dengan cara-Mu Tuhan sendiri. Itulah yang kami nantikan dan kami harapkan sekarang ini Tuhan. Dalam hidup ini, ketika kami mengalami kesulitan, kami mengalami penderitaan, baik ketika ekonomi kami sedang kurang baik, bisnis tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan lancar, masalah terjadi di tengah keluarga, hubungan suami, orang tua, istri dan anak-anak menjadi tinggi. Tuhan menyatakan kehadiran-Mu di tengah pergumulan kami itu. Demikian juga ketika kami mengalami sakit penyakit, mengalami berbagai pergumulan dalam hidup ini, perlakuan yang tidak baik, tekanan psikologis, kami berdoa Tuhan, nyatakan kehadiran, dan dari firman kami diteguhkan bahwa dalam keadaan apapun Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa bersama sebagai jemaat di Jemaat Daerah Baru Mana, bahkan bersama dengan saudara seiman yang menyaksikan layanan ini. Tuhan, kepada-Mu kami bawa hidup kami. Engkaulah yang hadir
pribadi lepas pribadi, demikian juga setiap keluarga di Tuhan semua. Topang dan kuatkan kami Tuhan. Kami berdoa bersama untuk kehidupan jemaat, terkhusus di masa-masa sulit oleh karena pencegahan penyebaran virus corona. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, bagi jemaat yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, akan menyerahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu, meyakini cara-Mu Tuhan untuk memulai hidupnya. Bapa Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami berdoa kepada-Mu Tuhan, mendoakan warga jemaat yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami percaya Tuhan bahwa kesetiaan, belas kasihan-Mu untuk setiap orang sakit masih ada. Nyatakan Tuhan, bagi mereka yang berada di luar kota, oleh karena tidak bisa kembali ke kota ini, kami berdoa kepada-Mu Tuhan, lindungi. Mungkin mereka berada di penginapan, mereka berada di keluarga, mereka berada di lokasi pekerjaan, lindungi. Dan berilah ketenteraman bagi keluarga yang ada di kota ini. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, mendoakan pemerintah kami, bangsa dan negara kami, semua tenaga medis yang sekarang ini berjuang di garda terdepan dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona. Tuhan beri hikmat-Mu dan lindungi mereka. Kami berdoa kepada-Mu untuk semua gerakan sosial, gerakan bersama, gotong royong dalam rangka pencegahan penyebaran virus ini. Tuhan berkati, beri kesehatan kepada kami semua, bahkan kepada seluruh masyarakat. Bapa Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk para penderita yang sudah tertular. Kiranya obat-obatan, makanan dan minuman yang diberikan tenaga medis menyembuhkan mereka. Yang sedang dalam keadaan atau status pengawasan akan tetap menjaga kesehatan mereka. Terpuji Engkau Tuhan, berkati semua hamba-Mu yang berbagai dalam program renungan harian dan doa malam ini. Berikan kesetiaan dan menjadi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terpuji Engkau, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Demikian renungan harian dan doa malam pada malam hari ini. Tuhan Yesus